أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shariful maw'ud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita pada siang hari yang barokah ini sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharitaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib saya berwasiat pada diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam aktivitas kita itu kita perlu melibatkan ibadah bukan hanya zahir tetapi juga batin. Di dalam ikhtiar zahir saja tidak cukup, tetapi juga harus kita menghadirkan sikap batin. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 sikap batin kunci keajaiban. 3 sikap batin itu adalah tatap, titip, tutup. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tatap maksudnya ketika kita berikhtiar
ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, melakukan tugas-tugas kita, yang pertama yang kita lakukan adalah tatap dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu dzibalin la yubtada'u bi basmalah fa huwa aqta. Tiap segala sesuatu yang tidak diawali basmalah maka dia kurang berkah. Apakah basmalah hanya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Bukan seperti itu. Tetapi basmalah yang menjadi sikap batin kita. Kita pun berkata Bismillah dengan nama Allah. Bismillah, aku melakukan ini atas nama Allah. Bismillah, aku melakukan ini dengan izin Allah. Bismillah, aku melakukan ini dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Diringkas menjadi Bismillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk apa kok secara batin kita menatap Allah? Untuk apa kok kita ingat kepada Allah? Karena memang Allah lah sang penentu. Ketika kita mencari rezeki, maka penentu rezeki adalah Allah. Ketika kita mencari solusi, penentu solusi adalah Allah. Ketika kita mencari kemudahan, penentu kemudahan adalah Allah. Ketika kita mencari kesehatan, kita mencari kebahagiaan, penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iringilah perbuatan-perbuatan kita, awali dengan tatap Allah dulu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan menatap Allah, otomatis kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dedikasikan perbuatan aktivitas kita dalam rangka menggapai ridha Allah, dan kita pun sebagai wakil Allah di muka bumi sesuai dengan apa kompetensi yang Allah titipkan kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka dengan menatap juga artinya bahwa kita meniatkan segala sesuatu dalam rangka mencari ridha Allah. Ketika kita mencari ridha Allah di balik setiap aktivitas kita, maka apapun aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang bernilai ibadah. Kita ingat hadis tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat muhajir Ummu Qais. Dia berhijrah bukan karena Nabi, tetapi karena Ummu Qais. Saat itu Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat, dan orang dinilai sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka sebelum segala sesuatu tatap dulu Allah. Ada yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, ada yang hijrah karena dunia, tetapi juga ada yang hijrah karena wanita. Yang hijrah karena wanita dialah yang tidak menatap Allah, maka hijrahnya hanya dihitung, hanya mencari, mengejar wanita belaka. Tetapi ketika yang berhijrahnya dia menatap Allah, dia dalam rangka mentaati Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, maka hijrahnya dinilai ibadah. Apapun yang kita lakukan, apakah tidur, apalagi bekerja, ataukah makan, atau berpakaian, ketika kita tatap Allah dulu, untuk apa kita melakukan itu, maka insya Allah menjadi bernilai ibadah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, suatu saat saya diminta memberikan briefing kepada guru-guru khatam di sekolah-sekolah yang mengajarkan tahfidz. Lalu saya sampaikan bahwa mereka yang ikut ekstrakurikuler tahfidz itu hakikatnya mereka digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kamu melayani mereka, maka kamu sedang melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika kita melayani Allah, kita akan melayani dengan asal-asalan? Tentu kita layani dengan yang terbaik, karena pada hakikatnya kita melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah menatap. Maka hasilnya pun akan beda. Hasil perbuatan kita, hasil pekerjaan kita akan beda ketika kita menatap Allah. Yang kedua adalah titip. Kenapa kita titip? Maksudnya apa? Titip ini maksudnya titipkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ranah ikhtiar,
ada ranah hasil. Ranah ikhtiar ini ranah kita. Tugas kita berikhtiar, berusaha sebaik-baiknya. Tetapi jangan masuki ranah hasil, karena itu adalah Allah. Itu ranah Allah, kita jangan masuk situ. Kalau kita masuk, siap-siap stres, karena belum tentu hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ranah ikhtiar itu dakwah, hidayah ranah Allah. Belajar itu ikhtiar, faham ranah Allah. Bisnis itu ikhtiar, menjadi sukses ranah Allah. Berobat itu ikhtiar, sembuh itu ranah Allah. Itu ranah hasil. Jangan memasuki ranah hasil. Karena kalau kita memasuki ranah hasil, berarti kita memasuki ranah takdir, dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita titipkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penentu hasil. Suatu saat ada seorang penggembala kambing. Dia menggembala kambing, begitu letih. Kambingnya banyak dan dia berada di sebuah padang pasir, di mana padang pasir itu terkenal banyak serigala-serigalanya. Di satu sisi dia tahu bahwa ancaman begitu berat. Di sisi lain dia juga tahu bahwa badannya begitu lemah, begitu ngantuk. Akhirnya yang dia lakukan adalah, ya Allah, aku begitu ngantuk ya Allah, tapi aku tahu begitu banyak serigala di wilayah ini ya Allah. Tapi aku titipkan semua gembalaku kepada Engkau ya Allah. Lalu dia pun tertidur. Ketika tertidur, ketika dia bangun, tiba-tiba di hadapannya ada seekor serigala. Yang serigala itu sedang menggigit kayu, yang dengan kayu itu dia menghalau serigala-serigala yang lain. Maka selamatlah kambing-kambing itu. Diceritakan oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi di dalam kitab An-Nawadir, karena dia menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah ya Allah, aku tatap Engkau ya Allah. Aku ingat Engkau ya Allah. Aku melakukan perbuatan ini dalam rangka menggapai ridho-Mu ya Allah. Aku melakukan perbuatan ini dengan izin-Mu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku pasrahkan hasilnya kepada Engkau ya Allah. Aku titipkan hasilnya kepada Engkau ya Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, akan memperoleh 3 hal. Hudita, wukita, kufita. Dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Lalu dia akan mendapatkan perlindungan, dan dia akan dicukupi rezekinya. Kalau yang dia lakukan adalah tatap dan titip. Dia bukan hanya sekedar bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bukan seperti itu. Tetapi betul-betul dia menatap Allah, ya Allah, aku lakukan pekerjaan ini dalam rangka menggapai ridho-Mu ya Allah. Aku tahu Engkaulah sang penentu ya Allah. Titip hasilnya ya Allah. Titip keluargaku ya Allah. Titip rumah-rumahku ya Allah. Titip aset-asetku ya Allah. Titip hasil dari pekerjaanku ya Allah. Nah ini, tatap, titip, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Mengapa demikian? Kenapa kita harus menitipkan la haula wala quwwata illa billah? Kita gak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surah Al-Muzammil ayat 7 dan 9 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu di siang hari punya sabhan tawila. Sabhan itu tasbih, tawila itu panjang. Apa yang dimaksud sabhan tawila? Ulama ahli tafsir menerjemahkan bahwa sabhan tawila itu adalah urusan yang panjang, pekerjaan yang panjang. Dan kita tahu kerja adalah porsi terpanjang dalam hidup kita. Barangkali berangkat jam 6, pulang jam 6, inilah sabhan tawila. Tetapi mengapa kerjaan urusan yang panjang itu di dalam Al-Quran menggunakan diksi sabhan, tasbih? Ini artinya Allah menginginkan kita di dalam bekerja, bekerjanya yang sesuai dengan ridho Allah, bekerjanya yang bernilai tasbih, bekerjanya yang bernilai ibadah, pekerjaan yang bernilai ibadah yang begitu panjang. Inilah sabhan tawila.
Memang sabahan bisa diartikan sibahah, berenang, bisa diartikan melayang dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, innalaka fin nahari sabahan tawila wadhkurisma rabbika. Kamu punya urusan yang panjang, urusan yang begitu besar, maka wadhkurisma rabbika, tataplah Allah, ingatlah Allah. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Lakukan pekerjaan itu sebagai nilai ibadah. Maka niatkan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh dalam rangka beribadah. Wa tabattal ilaihi tabdila, Rabbul masyriqi wal maghribi. Mengapa kita menatap Allah dulu? Karena Rabbul masyriqi wal maghribi, Allah ini pengatur semesta alam dari timur sampai barat. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang bisa mengatur selain Allah, tiada yang memudahkan selain Allah, tiada yang menentukan selain Allah, tiada yang memberikan keberkahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah sebagai wakil. Bukan berarti kita ketua Allah wakilnya, bukan, tetapi kita jadikan Allah sebagai yang menanggung beban kita. Kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah pelindung kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka dari ayat tersebut, surah Al-Muzammil ayat 7 dan 9, ada makna yang tersirat, yaitu tataplah Allah. Karena Allah lah adalah penguasa semesta alam, pengatur semesta alam, penentu segala sesuatunya, dan titipkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang kiai ini pandai mendidik orang, tetapi dia gagal mendidik anaknya sendiri. Dia titipkan di pesantren teman-temannya, lagi-lagi gagal. Lalu dia pun bertanya kepada Allah, ya Allah, aku bisa mendidik orang lain, tetapi kenapa aku tidak bisa mendidik anak sendiri? Anakku gagal ya Allah. Lalu dia mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa kamu gagal karena kamu menitipkan kepada makhluk yang tidak berdaya, tapi kamu tidak menitipkan kepadaku yang maha kuasa. Akhirnya kiai itu menitipkan, ya Allah, ampun ya Allah, aku bertaubat ya Allah, sekarang aku titipkan anakku kepada Engkau ya Allah. Secara syariat menitipkan kepada pesantren, tapi hatinya menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sikap batin. Ya Allah, titip kesehatan anakku ya Allah. Ya Allah, titip belajar anakku ya Allah. Ya Allah, titip kebahagiaan anakku ya Allah. Ya Allah, titip kemudahan anakku ya Allah. Titip. Dan ternyata setelah dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak itu berubah total. Anak itu menjadi anak pintar, menjadi anak baik, sehat, dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, fattakhidhu wakila, tawakkaltu 'ala Allah, aku titipkan kepada Allah. Kadang orang sombong, merasa dengan skillnya, dengan pengalamannya, dengan kompetensinya, dengan ilmunya, dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia tidak menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tatap, yang kedua titip, dan yang ketiga tutup. Tutup mata kita dari mencela Allah. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah takdirkan, cintailah Allah, termasuk takdir-takdir dan pilihan-pilihan Allah kepada kita. Tutuplah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dari dakwah mereka, akhir dari doa mereka adalah kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa kita tutup dengan hamdalah? Karena dengan hamdalah, apapun hasilnya yang Allah berikan kepada kita, ketika kita sikapi dengan bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Inilah kunci keajaibannya. Ternyata banyak kunci keajaiban adalah dari bersyukur. Ketika kita mengeluh, kita akan terjerumus ke lubang penderitaan. Tetapi ketika apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, hasil yang Allah berikan, takdirkan kepada kita, kita sikapi secara batin dengan bersyukur, kita mengundang nikmat-nikmat Allah lainnya hadir dalam hidup kita.
Bukan karena nikmat kita bersyukur, tetapi bersyukur dulu, maka akan datang nikmat-nikmat besar dalam hidup kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, tutuplah dengan bertaubat kepada Allah. Maka setelah selesai ibadah-ibadah kita, biasanya ditutup setelah sholat, astagfirullahaladzim, kita beristighfar kepada Allah. Barangkali di dalam ikhtiar kita kurang baik, kurang maksimal ikhtiar kita, atau keyakinan kita kurang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mohonkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan tatap titip tutup, dengan kita menatap Allah secara batin kita meyakini bahwa perbuatan kita adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah sang penentu, dan setelah itu kita titipkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak bisa menentukan sedikit pun hasilnya, karena manfaat maupun madarat di dalam tauhid yang benar itu 100% milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya ikhtiar. Meskipun seorang nabi tidak menjamin pamannya mendapat hidayah, meskipun seorang nabi tidak menjamin anaknya, istrinya dapat hidayah, contohnya sudah banyak. Sehingga kita titipkan segala sesuatu kepada Allah. Dan yang terakhir, tutup dengan hamdalah, apapun takdir Allah kepada kita syukuri, karena takdir Allah bagi seorang mukmin itulah yang terbaik buat kita. Dan tutup juga dengan istighfar. Barangkali dalam pekerjaan-pekerjaan kita banyak hal-hal yang tidak sempurna, banyak hal-hal yang kurang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan memohon ampun kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah 3 sikap batin kunci keajaiban. Maka iringilah ikhtiar kita, iringilah pekerjaan kita, iringi aktivitas-aktivitas kita dengan terus berzikir kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'ala nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa taqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taqabbalallahu al-Fatihah. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat بعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق يده فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bismillah. Ya, iya. Saya langsung ya. Jadi suka ke nikmatul ijtihad juga. Malam Kamis, oh iya ya, khataman ya. Kemarin khataman juga saya datang ke sana nikmatul ijtihad.